Bursa Saham Indonesia akan segera kedatangan penghuni baru dari sektor teknologi yaitu Bukalapak. Penjualan saham perdana Bukalapak akan membuat pemilik atau pendirinya seakan kaya raya mendadak. Kita hitung saudara di atas kertas secara sederhana, emisi 25% dari modal disetor dihargai 22 triliun rupiah. Artinya kapitalisasi kode Buka akan sekitar 88 triliun rupiah. Nilai kekayaan pendiri sebagai perusahaan tertutup yang tercermin dari nilai buku ekuitas pada akhir 2020 adalah 1,67 triliun rupiah. Begitu menjadi perusahaan terbuka, angka tersebut akan naik menjadi 64 triliun rupiah. Atas hal inilah otoritas bursa meminta investor memahami istilah teknis nilai sebuah perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli saham baru. Ada perbedaan antara book value dan market value. Ya, pada suatu perusahaan atau suatu industri bisa mereka sama. Di industri lain seperti tadi saya bilang teknologi itu biasanya aset lain. Nah, saya kasih contoh lah seperti semacam Gojek atau Grab, mereka tidak perlu memulai taksi untuk menjadi taxi driver. Seperti Airbnb atau Traveloka tidak perlu pesawat untuk menjadi maksudnya untuk orang bertravel. Kan itu adalah aset lah, jadi ada perbedaan. Jadi ini biar jelas ya antara book value dan market value suatu perusahaan. Untuk sektor teknologi itu bisa sangat beda karena orang melihat dari sisi earnings potential. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jika pendiri Bukalapak menjadi triliuner mendadak, bagaimana nasib investor yang baru masuk saham belakangan? Perusahaan aset manajemen meminta investor lebih jeli melihat kesehatan perusahaan apapun di sektor teknologi agar dananya nggak nyangkut gara-gara tergiur kekayaan orang lain. Kita lihat growth potensialnya seperti yang tadi Pak Pandu sebutkan, potensial pertumbuhan labanya itu berapa banyak, berapa persen. Kemudian kita melihat dibandingkan dengan valuasi yang ditawarkan tentu. Jadi bukan hanya semata-mata growth potential tetapi harus reasonable price juga. Nah, dengan adanya IPO dari suatu perusahaan yang dimiliki tadinya private kemudian menjadi public, itu memang salah satu tujuan dari pemiliknya adalah untuk unlock value. Jadi supaya mereka mendapatkan nilai market yang lebih besar daripada nilai bukunya ya. Analis juga mengingatkan, meski satu sektor memiliki prospek bagus di masa depan, bukan berarti perusahaan-perusahaan di dalamnya sudah layak untuk menjadi investasi. Lebih jeli dan rasional adalah jalan terbaik untuk menghindari uang nyangkut saat bertransaksi di pasar saham. Let's say kita katakan 70% perusahaan ini eventually pada tahun 2022, 2023 atau kapanpun itu, eventually dia akan laba. Tapi peluangnya kurang lebih mungkin hanya 70% saja. 30%-nya adalah di masalah keunggulan kompetitif itu tadi. Banyak perusahaan besar, baik itu teknologi ataupun non-teknologi, yang pada akhirnya kalah bersaing tidak hanya oleh pendatang baru, tapi juga oleh perusahaan sejenis yang memang lebih kuat. Jadi, sekali lagi, secara general teknologi prospeknya sangat cerah. Saya sangat setuju dengan hal itu. Tapi ya itu hanya karena satu sektor bagus, tetap kita harus menggali lebih dalam Bukalapak itu sendiri, secara spesifik Bukalapaknya ya.